Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kevin R.R. Pasaribu dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Di sini saya akan memaparkan presentasi video, yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Potensi Keuangan Daerah Berbasis Lingkungan yang diampu oleh dosen Bapak Alfa Biriansa, SIP MIP. Tanpa berpikir tanpa berlama-lama, kita bahas tentang Millennium Development Goals atau MDGs, yaitu adapun latar belakang terjadinya MDGs ini, yaitu MDGs merupakan sebuah respon kritis terhadap apa yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi, singkatnya mengantisipasi kemungkinan kesengsaraan manusia, komunitas, dan lingkungan. Proses pembangunan seharusnya memberikan perubahan yang menguntungkan, namun biasanya justru membawa dampak buruk pada kehidupan manusia dan degradasi lingkungan di negara miskin. Kritik ini beranggapan bahwa kebutuhan akan pembangunan harusnya dipahami ulang, dikaji ulang, dan digagaskan dalam perdebatan moral. Selanjutnya, kritikan ini juga menganggap bahwa pembangunan harusnya tidak hanya dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan modernisasi, namun didasarkan pada kebutuhan dasar manusia sebagai ekspansi kapabilitas dan fungsi nilai kemanusiaan. Konsep ini menggambarkan bagaimana MDGs sebagai model baru pembangunan membawa nilai yang tepat dengan kritikan di atas. Baiklah, mungkin cukup sekian dengan latar belakang terjadinya MDGs itu, karena di dalam dunia ini kita perlu membutuhkan yang namanya kesetaraan dalam hal pembangunan, kesehatan, pendapatan masyarakat, serta kebutuhan manusia yang akan datang. Selanjutnya, kita memasuki dalam sejarah atau terbentuknya MDGs. Adapun sejarah atau terbentuknya Millennium Development Goals atau disingkatnya MDGs dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai tujuan pembangunan milenium. Tujuan pembangunan milenium merupakan paradigma pembangunan global yang disepakati secara internasional oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Syamsuddin dan Delhi Maulana. Evaluasi peningkatan pencapaian MDGs pada tahun 2015 di Kota Serang diikuti 35 bangsa dari PBB dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT Millennium PBB bulan September 2009. Adapun Millennium Development Goals memiliki beberapa konsep, yaitu satu, kerangka baru pembangunan, kedua, kerangka etis. Adapun yang dimaksud dengan konsep ini pasti memiliki tujuan dan sasarannya. Sebagai contohnya, kita atau saya mengambil contohnya dari negara Indonesia. Adapun konsep dan tujuannya untuk pencapaian MDGs di Indonesia yaitu karena Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dan kelaparan. Untuk itu, Indonesia telah melakukan segala upaya untuk menanggulangi kemiskinan dan kelaparan penduduknya. Upaya ini pun telah membuahkan hasil, karena Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim, yaitu proporsi penduduk yang hidup dengan pendapatan per kapita kurang dari $1 Amerika Serikat per hari, yakni dari 20,6%
pada tahun 1990 menjadi 5,9% pada tahun 2008. Meskipun demikian, kerap juga terjadi masalah atau kendala yang sering dihadapi oleh negara Indonesia, yaitu dalam mencapai tujuan ini adalah kurang meratanya fokus wilayah pembangunan. Karena pembangunan selama ini terfokus di wilayah kota, sehingga masyarakat desa menjadi kaum yang termarginalkan atau kaum yang tertinggalkan. Tidak hanya itu, masyarakat desa juga memiliki akses terbatas terhadap pemanfaatan program pembangunan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun dari daerah, terlebih lagi dengan buruknya infrastruktur. Akses pemanfaatan program pembangunan ini justru lebih banyak dinikmati oleh masyarakat kota yang notabene-nya lebih siap menerima pembangunan. Dengan demikian, masyarakat desa kurang dapat merasakan manfaat dari informasi teknologi, sumber modal, dan informasi pasar. Adapun demikian, meskipun sudah terdapat program pembangunan oleh pemerintah, namun program ini sangat kurang efektif. Program yang dibuat oleh pemerintah tidak memacu terutama masyarakat desa untuk mandiri. Masyarakat desa dibuat menjadi tergantung terhadap program-program pemerintah tersebut. Padahal seharusnya masyarakat justru termotivasi dalam setiap program yang bersifat produktif dengan lebih menggalakkan kelompok usaha yang terdapat di desa tersebut. Pengadaan konsultasi ataupun bimbingan secara berkesinambungan oleh tenaga profesional sampai nantinya para kelompok usaha binaan tersebut dapat meneruskan usaha secara mandiri. Dengan cara tersebut, masyarakat pun langsung dapat merasakan manfaat positif dari program pemberdayaan pemerintah. Dan bukan hanya itu, Indonesia juga mengupayakan kerjasama internasional. Kerjasama internasional yaitu dengan International Global Fund. International Global Fund telah menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan data kesehatan bagi suatu negara. Dalam hal ini adalah Indonesia. Bantuan itu nantinya akan diperuntukkan dalam kegiatan preventif HIV/AIDS serta kegiatan peningkatan kesehatan ibu dan penurunan angka kematian anak. Bantuan itu sangat diperlukan Indonesia, mengingat Indonesia masih memiliki kesulitan dalam membiayai kegiatan-kegiatan terkait dengan tujuan-tujuan tersebut. Adapun di sini ada cara-cara Indonesia untuk memenuhi atau menepati sasaran dari MDGs, yaitu yang pertama, peningkatan kerjasama masyarakat melalui program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, penciptaan lapangan pekerjaan baru melalui peningkatan ekonomi kreatif sektor non-pertanian. Yang ketiga, peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dengan program pemberantasan buta huruf agar masyarakat bebas dari ketertinggalan pendidikan. Yang keempat, peningkatan kualitas gizi ibu hamil dan balita, memperkuat institusi ketahanan pangan serta kesehatan. Yang kelima, peningkatan layanan program keluarga berencana, peningkatan jumlah tenaga kesehatan, bidan desa, dan dukungan finansial lainnya. Yang keenam, peningkatan partisipasi masyarakat untuk pencegahan penyakit menular, yaitu HIV atau AIDS, perawatan dan pengobatan. Yang ketujuh, peningkatan partisipasi perempuan dalam semua aspek, baik itu aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Dan yang kedelapan, pemerataan pembangunan. Adapun pemerataan pembangunan ini yaitu
penyediaan permukiman yang layak, dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, serta mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca di Indonesia. Itu adalah tujuan atau sasaran yang ingin dilakukan di Indonesia. Selain itu, tujuan dari MDGs ini yaitu sebagai komitmen dari komunitas internasional terhadap pembangunan, visi mengenai pembangunan yang ada di negara-negara yang sedang berkembang maupun maju. MDGs yang secara kuat mempromosikan pembangunan manusia sebagai kunci untuk mencapai pengembangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dengan menciptakan dan mengembangkan kerjasama dan kemitraan global. Adapun yang dapat saya simpulkan dari PPT hari ini yaitu MDGs adalah kerangka etis harusnya dipandang bukan hanya sebagai tujuan yang harus dipenuhi oleh negara-negara berkembang, tetapi juga menjadi kewajiban negara-negara maju atas pertimbangan-pertimbangan etis. Pola dari MDGs yang berangkat dari isu geografis antara utara dan selatan bukan satu-satunya pertimbangan untuk menempatkan nilai-nilai etis dalam pembangunan milenium tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan dalam video hari ini. Kalau adapun perkataan saya yang kurang pantas atau kesalahan pemaparan dari materi kali ini, mohon maaf saya ucapkan. Terima kasih.